Halo semuanya, kembali lagi di channel Jekuk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare dan juga ngebandingin kedua HP terbaru dari Transsion Holding ini, yaitu Tecno Camon 40 versus Infinix Note 50 Pro. Ya, buat kalian yang masih bingung mending beli Tecno Camon 40 atau Infinix Note 50 Pro, di sini aku bakal bahas compare full ya dari kedua HP ini, karena kedua HP ini memiliki spesifikasi yang identik dan juga harganya nggak terlalu beda jauh. Jadi langsung aja kita ke video compare-nya. Oke, yang pertama kita bandingkan terlebih dahulu dari segi harganya. Nah, untuk Tecno ini harganya di angka 2,8 jutaan untuk varian 8/256 GB di official store-nya. Sementara yang 8/128 GB itu udah habis ya. Dan pas aku cek itu ada di angka 2,5 jutaan ya di pasaran, 2,5 untuk varian 8/128 dan 2,8 untuk varian 8/256 GB. Sementara untuk Infinix Note 50 Pro pas aku cek di official store-nya juga itu udah habis guys ya. Dan pas aku cek di pasaran itu ada di sekitar di 3,1 jutaan aja guys ya. Jadi untuk harga ini jelas lebih mahal di Infinix Note 50 Pro ya. Selisihnya itu untuk varian 8/256 GB sekitaran 300 ribuan lebih mahal di Infinix Note 50 Pro. Oke, kemudian kita bahas dari segi desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk dari segi desainnya sih ini jujur aku lebih suka desain atau tampilan dari Tecno Camon 40 sih guys ya. Ini desainnya lebih bagus aja menurut aku, lebih simple, lebih bagus, apalagi dari segi BAM kameranya. Kalau di Infinix itu dari segi model kameranya aku kurang suka ya. Tapi ya overall di sini untuk desain kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Tapi ya di Infinix itu berasa lebih mewah ya untuk desainnya. Dan untuk build quality-nya jelas di sini lebih bagus di Infinix sih guys ya. Soalnya untuk bagian bagian frame-nya itu udah menggunakan frame metal ya. Jadi ini berasa lebih solid, lebih dingin, lebih kokoh di Infinix guys. Sementara di Tecno itu masih menggunakan plastik. Untuk backdoor-nya juga sama-sama plastik sih guys, tapi aku rasa ini lebih solid, lebih kokoh di Infinix guys ya. Jadi overall untuk masalah build quality di sini jauh banget sih guys, lebih bagus, lebih kokoh, lebih solid, lebih premium di Infinix. Tapi untuk masalah desain sih ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Oke, kemudian untuk di bagian layarnya, nah untuk ukurannya ini sama-sama di 6,78 inci ya, dan udah sama-sama pakai panel AMOLED tentunya. Kemudian resolusinya juga sama-sama Full HD+, cuma untuk refresh rate-nya ini berbeda. Di Tecno itu cuma di 120 Hz dan di Infinix itu bisa tembus sampai 144 Hz ya. Tapi ini nggak terlalu berpengaruh soalnya pas di home screen itu sama-sama di 120 Hz. 144 Hz-nya cuma aktif di aplikasi yang udah support guys. Sementara untuk perlindungan kacanya di sini lebih unggul di Tecno ya, karena udah menggunakan Panda King Glass ya untuk perlindungannya, jadi lebih kokoh, lebih tahan. Sementara di Infinix ini belum ada info pakai atau tidak. Nah, untuk kualitas layarnya di kedua HP ini menurut aku ini identik ya. Ini untuk dari segi warnanya, dari segi ketajamannya ini sama-sama tajam. Ya ini sama-sama bagus ya. Untuk masalah layarnya ini nggak ada komplain sama sekali di kedua HP ini. Identik untuk nonton ataupun untuk sosial media ini udah sama-sama oke. Dan untuk kecerahan layarnya juga ini mirip-mirip aja guys. Di sini untuk di bawah sinar matahari udah sama-sama cukup cerah ya. Dan dari segi bezel layarnya juga ini identik banget guys. Mirip banget tuh bagian atas, samping-sampingnya, dan di bagian bawahnya juga ini mirip banget. Sepertinya ini satu cetakan sih guys untuk layarnya. Soalnya ini masih satu perusahaan Transsion Holding ya. Dan ini untuk bezel layarnya ini mirip banget, sama-sama tipis, sama-sama cukup simetris ya, walaupun di bagian bawahnya ini agak sedikit lebih tebal daripada bagian atas. Tapi overall untuk masalah layar ini nggak terlalu, perbedaannya itu nggak terlalu ketara gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Untuk responsivitas layarnya juga ini sama-sama oke ya, sama-sama responsif, gak ada delay, kedua HP ini sama-sama aman. Untuk multi touch-nya juga kedua HP ini sama-sama support di 10 sentuhan. Dan untuk touch assembly rate-nya juga sama-sama di 185 Hz guys. Kemudian untuk dari segi speakernya, nah kedua HP ini sama-sama udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas. Perbedaannya itu di Tecno ini pakai Dolby Atmos ya, sementara di Infinix ini pakai JBL untuk sound-nya. Dan untuk kualitas suaranya sih ini gak terlalu beda jauh ya, keduanya udah sama-sama oke. Tapi di telinga aku sih agak sedikit lebih bagus di Infinix, tapi itu perbedaannya gak terlalu signifikan. Jadi kalian dengerin dan nilai aja sendiri di sini.
Oke, kita lanjut untuk di bagian kameranya. Nah, untuk kameranya di Tecno ini beresolusi 50 megapiksel dengan OIS dan 8 megapiksel ultrawide. Sementara di Infinix juga sama ya, 50 megapiksel dengan OIS dan 8 megapiksel untuk ultrawide-nya. Dan untuk kamera depannya juga sama-sama di 32 megapiksel. Untuk hasil foto di siang hari, kedua HP ini udah sama-sama menghasilkan foto yang bagus ya, sama-sama detail. Perbedaannya paling dari segi warnanya aja, dimana untuk Infinix itu warnanya lebih ke vibrant ya. Kalau di Tecno itu lebih ke natural, dan untuk shadownya ini memang sedikit lebih ngangkat di Infinix. Tapi overall di sini aku lebih suka hasil di Tecno karena warnanya itu lebih pas aja, lebih bagus aja menurut aku guys. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya kedua HP ini juga sama-sama mirip ya, beda karakter warnanya aja, dan untuk kualitasnya ini menurut aku biasa aja sih, gak sebagus di lensa utamanya. Tapi ya ini udah lumayan banget ya, apalagi di Tecno di kelas harga 2 jutaan udah dapat kamera lensa ultrawide, itu sebuah hal yang cukup oke. Kemudian untuk kamera depan di sini untuk detailnya lebih oke di Infinix. Kemudian untuk foto malam di kedua HP ini udah sama-sama bagus ya, untuk fotonya itu sama-sama detail. Perbedaannya itu nggak terlalu signifikan ya dari lensa utama maupun lensa ultrawide-nya. Jadi ya ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Oke, ini dia untuk perekaman video dari Tecno Camon 40 dan Infinix Note 50 Pro di resolusi 1080 HFPS. Nah, di sini untuk kestabilannya keduanya udah sama-sama stabil. Cuma di Infinix itu warnanya lebih vibrant tuh. Langitnya lebih biru. Dan ya, itu perbedaan dari segi warnanya sih tuh. Tuh ya, untuk dynamic range-nya berasa lebih ngangkat di Infinix, guys. Tuh ya. Tapi untuk masalah kestabilannya ini mirip-mirip aja cuy, sama-sama stabil. Kita coba galeri. Oke. Menurut kalian lebih bagus yang mana nih, guys? Dan ini untuk di resolusi 2K di 30 fps ya. Kedua HP ini sama-sama agak stabil kalau di resolusi ini. Tapi ini perbedaannya dari segi warnanya sih. Aku lebih suka warna di Infinix ya, lebih oke aja menurut aku. Dan menurut kalian gimana nih? Ini enggak terlalu stabil ya kalau di resolusi 2K 30 fps. Kita coba galeri. Seperti ini cuy. Oke, ini dia untuk perekaman kamera ultrawide dari Tecno Camon 40 dan Infinix Note 50 Pro di resolusi 1080 30 fps, tapi tanpa adanya mode stabilisasi ya. Karena di mode ini atau di resolusi ini si Tecno itu bisa pindah lensa guys ke lensa ultrawide, lensa utama. Nah, gini. Kalau di Infinix itu nggak bisa cuy. Tuh ya. Cuma bisa di zoom doang. Itu pun ngeblur. Soalnya itu cuma crop doang. Kalau di Tecno itu bisa tuh pindah-pindah lensa ultrawide, kemudian lensa utama. Wih, mantap banget ya. Ini sebuah keunggulan dari Tecno yang bisa pindah-pindah lensa dengan cukup enak tuh. Dan juga perpindahannya itu cukup smooth tuh. Cuma sayangnya cuma di 1080 di 30 fps aja dan nggak bisa menggunakan stabilisasi guys. Jadi ya videonya itu nggak terlalu stabil. Dan ini untuk kamera ultrawide di resolusi 1080 30 fps dengan mode stabilisasi. Nah, di sini udah sama-sama stabil guys ya. Tuh ya, perbedaannya dari segi karakter warnanya aja. Oke, ya ini mantap sih, sama-sama stabil untuk lensa ultrawide-nya guys. Jadi untuk videonya itu lebih lebar ya. Tuh. Agak lari. Seperti ini cuy. Dan ini untuk perekaman video kamera depan dari Tecno Camon 40 dan Infinix Note 50 Pro ya di resolusi 1080 HFPS ya. Ini di sekitaran 45 fps. Ya keduanya udah sama-sama stabil sih guys ya. Sama-sama bagus, untuk gambarnya juga sama-sama jelas. Ini mirip-mirip aja sih. Tuh. Kalian coba nilai sendiri di sini. Sama-sama oke sih guys tuh. Coba galeri. Oke, gambar yang dihasilkan juga cukup bagus tuh. Ya. Nah, lanjut kita akan ngebahas dari segi performanya. Nah, untuk chipsetnya kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate dengan RAM 8/256 GB. Untuk skor Antutunya di Tecno itu di angka 439 ribuan poin, sementara di Infinix itu di sekitaran 434 ribuan poin. Ya, ini performanya nggak terlalu beda jauh untuk skornya. Dan untuk storage testnya juga mirip-mirip aja guys, di angka 50 ribuan poin ya, sama-sama udah menggunakan UFS kepala 2. Kemudian untuk CPU throttling testnya di Tecno itu di angka 84% dan di Infinix
Infinix itu di angka 83%. Ya, jadi untuk masalah performa sehari-hari menurut aku ini nggak terlalu beda jauh ya. Buat buka-buka aplikasi, buat multitasking, ini mirip-mirip aja. Soalnya chipsetnya sama, kemudian untuk RAM-nya juga sama, dan juga UI-nya atau software-nya juga ini mirip-mirip aja guys. Untuk main game di sini aku bakal tes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Nah, untuk game Mobile Legends di kedua HP ini sama-sama bisa disetingkan ultra super di 90 fps, dan untuk gameplaynya di kedua HP ini mirip-mirip aja ya. Pas nggak ada war itu cukup stabil, tapi pas ada war itu bakal ada sedikit frame drop ke 60-an fps, dan rata-ratanya juga mirip-mirip ya. Di Tecno itu di 82,9 fps dan di Infinix itu di angka 83,8 fps. Tapi untuk suhunya ini berbeda jauh guys. Di Tecno itu di angka 44,9 derajat Celcius, ini panas banget guys di Tecno, sementara di Infinix cukup adem ya di angka 40,2 derajat Celcius aja. Kemudian untuk game PUBG Mobile di kedua HP ini sama-sama bisa disettingkan smooth ultra ya, mentok di 40 fps aja, dan untuk gameplaynya juga mirip-mirip aja ya, cukup stabil di 40 fps, untuk rata-ratanya di angka 39,5 fps-an. Sementara untuk suhunya juga ini berbeda lagi guys. Di Tecno lebih panas ya di angka 41,8 derajat Celcius, sementara di Infinix ini adem parah guys di angka 38,7 derajat Celcius aja. Kemudian terakhir untuk game Genshin Impact, di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps, dan di sini untuk gameplaynya kedua HP ini sama-sama playable, cuma memang di sini untuk fps rata-ratanya lebih tinggi di Infinix guys ya di angka 37,5 fps, sementara di Tecno itu cuma di angka 31,7 fps ya. Dan untuk suhunya juga sedikit berbeda, di Tecno ada di angka 43,5 derajat Celcius, dan di Infinix ini adem parah di angka 40,5 derajat Celcius aja. Jadi untuk main game ini nggak terlalu beda jauh ya, tapi dari segi suhunya ini memang lebih panas, cenderung lebih panas di Tecno guys daripada di Infinix yang lebih adem. Oke, kita lanjut dari segi baterai dan juga pengecasannya. Nah, untuk baterainya di Tecno itu ada di angka 5200 mAh dengan pengecasan di 45 watt. Sementara di Infinix juga sama ya di 5200 mAh dengan pengecasan yang lebih tinggi di 90 watt. Walaupun untuk kapasitas baterainya ini sama, tapi untuk ketahanan baterainya ini berbeda guys. Dimana untuk Tecno ini bisa tembus sampai SOT 9 jam 8 menit, sementara di Infinix cuma di angka 7 jam 42 menit ya. Ini jelas jauh lebih awet di Tecno guys daripada di Infinix ya. Ini bedanya sekitar 1,5 jam lebih ya untuk ketahanan baterainya, dan untuk penggunaannya juga mirip-mirip ya untuk penggunaan aku pakai kedua HP ini ya. Jadi jelas untuk masalah baterai di sini lebih awet di Tecno. Sementara untuk pengecasannya di sini jelas ya lebih kencang di Infinix guys, dari 2% sampai 100% itu cuma butuh waktu sekitar 40 menit aja, sementara di Tecno itu butuh waktu sekitar 1 jam 5 menit guys ya. Jadi jelas lebih kencang untuk pengecasannya di Infinix, tapi untuk masalah ketahanan baterai di sini lebih awet di Tecno. Oke, kita lanjut dari segi fitur dan lainnya. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di kedua HP ini, yang pertama itu ada NFC ya. Di kedua HP ini sama-sama ada NFC. Nah, di sini ada NFC. Kemudian untuk fingerprintnya sama-sama di under display fingerprint. Sama-sama ada always on display walaupun cuma beberapa detik. Kemudian sama-sama ada LED notifikasi, tapi di sini lebih gede di Infinix ya. Tuh di Infinix lebih bisa warna-warni, sementara di Tecno cuma merah aja gitu setitik doang. Dan untuk AI-nya juga mirip-mirip aja ya, cuma beda penamaan aja guys. Nah, di sini untuk AI-nya di sini suara Ella kalau di Tecno, kalau di Infinix itu suara Volax dan lain-lain. Kalian bisa lihat aja sendiri di sini ya, cukup mirip. Kemudian keduanya punya pengisian daya kabel terbalik, jadi bisa ngecas HP lain, dan sama-sama ada bypass charging. Kemudian fitur yang membedakan dari kedua HP ini yang pertama itu dari segi haptic feedbacknya. Nah, di sini jelas banget ya untuk haptic feedbacknya ini jauh banget lebih enak di Infinix Note 50 Pro daripada di Tecno. Di Tecno itu berasa kasar untuk haptiknya atau getarannya, kalau di Tecno itu berasa empuk ya untuk haptic feedbacknya. Jadi jelas lebih oke di Infinix untuk haptic feedbacknya. Kemudian yang kedua itu dari segi IP ratingnya, di sini lebih unggul di Tecno ya karena udah pakai IP rating IP66, sementara di Infinix itu masih di IP64. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga yaitu dari segi SIM tray-nya. Nah, di sini untuk Tecno itu lebih unggul karena masih ada untuk slot micro SD-nya ya. Nah, di sini ada slot untuk micro SD, sementara di Infinix cuma dual SIM aja tanpa adanya micro SD. Jadi buat kalian yang masih butuh micro SD, kalian ambil aja si Tecno guys. Kemudian untuk fitur yang ada di Tecno tapi nggak ada di Infinix yaitu yang pertama itu ada one tap button ya. Ini seperti fitur tombol khusus atau tombol tambahan, jadi bisa buka aplikasi ketika ditekan ya, bisa di custom juga ya. Di sini kita bisa
nge-custom mau buka apa ketika klik 2 kali tombol ini. Kemudian untuk fitur terakhir dari Tecno itu ada flash snap guys ya. Jadi ini mode untuk foto benda yang geraknya cepat ya, seperti ini. Kita coba foto. Oke. Ini dia untuk hasilnya ya, seperti ini. Jadi fotonya itu nggak ngeblur. Sementara kalau di Infinix yang nggak pakai flash snap ini bakal berasa ngeblur guys. Oke. Tuh ya, ini hasilnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi ini bukan sekedar gimmick-gimmickan ya, jadi ini cukup berfungsi ya untuk flash snap-nya, mirip-mirip seperti HP flagship-nya seperti Huawei gitu ya, tapi ini memang nggak sebagus HP flagship tentunya. Kemudian untuk fitur yang ada di Infinix tapi nggak ada di Tecno, yang pertama itu ada sensor untuk mengukur detak jantung guys ya, jadi ada di belakang di sini untuk mengukur detak jantung dan juga untuk mengukur oksigen dalam darah guys. Kemudian tentunya di Infinix itu ada wireless charging ya, jadi ini fitur flagship yang ada di HP ini, sementara di Tecno itu nggak ada wireless charging, dan untuk wireless chargingnya juga ini cukup kencang di 30 watt. Dan terakhir ada reverse wireless charging guys ya, jadi bisa ngecas menggunakan wireless ke HP lain ataupun ke gadget lain seperti TWS ataupun smartwatch. Dan terakhir untuk kecepatan jaringan seluler, di sini aku udah tes ya, dan hasilnya itu mirip-mirip aja. Ya, jadi ini untuk masalah fitur-fitur sih ini kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing guys. Kalian lebih butuh micro SD dan juga flash snap dan juga tombol ini, atau kalian lebih butuh wireless charging dan juga sensor detak jantung gitu ya. Jadi ini kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Oke, terakhir untuk di bagian softwarenya. Nah, di Tecno ini pakai iOS versi 15.0.1, udah di Android 15. Sementara di Infinix ini pakai XOS versi 15.0.1 dan udah di Android 15 juga. Tapi untuk jaminan update-nya di sini lebih panjang di Tecno ya, karena bakal dapat 3 kali update Android dan 5 tahun untuk security patch-nya. Sementara di Infinix cuma dapat sekitar 2 kali update Android dan 3 tahun untuk security patch-nya. Untuk UI-nya sih ini sama aja guys. iOS dan juga XOS itu mirip-mirip aja, sama aja sepertinya guys. Tuh kalian bisa lihat di sini untuk tampilannya ini mirip-mirip aja, cuma beda di ikonnya aja. Tuh untuk kontrol panelnya juga ini mirip banget, sama persis guys, soalnya ini masih dalam satu perusahaan. Jadi ya untuk masalah UI ini sama aja, untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak, dan iklannya di sini aku belum nemuin iklan di kedua HP ini. Jadi untuk masalah software ini mirip-mirip aja, tapi untuk jaminan update ini lebih lama di Tecno guys. Oke, mungkin itu aja untuk video compare antara Tecno Camon 40 versus Infinix Note 50 Pro. Nah, untuk kesimpulannya, kalau ditanya mana yang lebih baik dari kedua HP ini, jelas aku bakal jawab Infinix Note 50 Pro ya, karena jelas harganya lebih mahal dan banyak beberapa sektor yang lebih oke di Infinix ya, mulai dari build quality-nya, kemudian dari segi pengecasannya, dari segi fitur-fiturnya, dari segi haptic feedback-nya, yang bikin aku bakal milih HP ini karena haptic feedback-nya itu lebih empuk, lebih enak buat ngetik-ngetik daripada si Tecno Camon 40. Tapi tetap di Tecno Camon 40 juga worth it banget ya, karena dengan harga yang lebih murah ini dapetin spesifikasi yang mirip-mirip seperti Infinix Note 50 Pro ya, tapi dengan baterai yang lebih awet, kemudian video kamera ultrawide-nya bisa pindah-pindah lensa, dan masih ada slot untuk micro SD ya. Jadi ini kembali lagi ke kebutuhan dan juga ke selera kalian masing-masing. Tapi kalau ditanya mana yang lebih oke, yang mana yang lebih bagus, ya tetap aku bakal pilih Infinix guys. Oke, mungkin segitu aja untuk video compare kali ini. Terima kasih telah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jiguk Tech. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.